Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin satu kata yang, aduh, kayaknya akrab banget ya di telinga kita, males. Tapi gimana kalau ternyata di balik kata yang simple itu ada kebenaran yang jauh lebih rumit bahkan mengejutkan? Yuk kita bedah sama-sama. Coba jujur deh, pernah nggak sih ngerasa bersalah banget gara-gara nunda kerjaan? Atau lebih parah lagi, dicap pemalas padahal sebenarnya kita tuh cuma lagi capek banget? Nah, pertanyaannya kelihatannya sepele ya kan? Tapi jawabannya, wah ini bisa jadi bakal mengubah total cara kita mandang diri sendiri dan soal produktivitas. Oke, pertama-tama ayo kita coba kupas dulu deh. Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran orang-orang waktu mereka ngecap seseorang itu males? Soalnya ini tuh bukan sekedar kata loh, tapi label yang isinya tuh penuh sama cap jelek. Kebanyakan dari kita kan ngelihatnya ini sebagai cacat karakter ya. Seseorang dibilang males tuh ya karena dia nggak punya inisiatif, gampang nyerah, suka ngehindarin tanggung jawab. Pokoknya kerjanya tuh seandainya aja, yang penting selesai. Nggak punya tujuan jelas, maunya di zona nyaman terus. Stereotipnya gitu kan? Tapi pertanyaannya, emang sesimpel itu? Gimana kalau ini semua bukan cuma soal pilihan? Nah sekarang, coba kita geser sedikit lihat dari kacamata sains. Karena ternyata otak kita sendiri itu punya peran yang gede banget loh soal ini. Nah, ini nih yang menarik banget. Kontrasnya itu loh, kita kan seringnya mikir, males itu ya karena tekadnya lemah. Tapi coba tebak. Sebuah studi di tahun 2018 nemuin kalau otak kita itu secara alami, secara default, emang disetel buat hemat energi. Jadi, otak kita tuh sebenarnya harus kerja lebih keras buat milih gerak daripada buat santai. Kaget kan? Jadi ya, keinginan buat hemat energi itu emang udah setelan pabrik kita. Dan ternyata ini bisa lebih dalam lagi loh, sampai ke level DNA kita. Ada beberapa penelitian yang menunjukin adanya gen SOFA atau couch potato gene. Jadi variasi di gen-gen tertentu kayak DRD2 dan SLC35D3 itu bisa ngaruh ke cara otak kita ngolah dopamin. Itu loh hormon yang bikin kita ngerasa seneng dan termotivasi. Hasilnya, buat sebagian orang, olahraga atau gerak badan itu ya secara harfiah emang rasanya kurang memuaskan. Jadi wajar aja kan kalau motivasi buat geraknya jadi lebih rendah. Oke, jadi kalau faktor biologis aja udah segininya, terus apa dong yang sebenarnya terjadi di kepala kita pas kita milih buat nunda-nunda sesuatu? Nah, sekarang ayo kita masuk ke sisi psikologisnya, prokrastinasi. Sering banget loh kita nunda-nunda itu bukan karena males, tapi karena ada emosi-emosi rumit di baliknya. Bisa jadi karena kita takut. Takut gagal itu udah pasti. Tapi yang sering gak disadari, kadang kita juga takut sukses. Takut sama semua tanggung jawab baru yang bakal datang. Kadang ini juga bentuk sabotase diri, cara alam bawah sadar kita buat ngindarin ketidakpastian. Atau bisa juga loh, ini tuh semacam pemberontakan kecil kita sama jadwal yang rasanya ngekang banget. Dan ini nyambung banget ke fenomena modern yang lagi rame, namanya prokrastinasi waktu tidur balas dendam. Pernah nggak seharian capek kerja atau kuliah, terus malamnya sengaja begadang cuma buat nonton atau scrolling medsos? Nah, itu dia. Itu bukan sekedar buang-buang waktu. Itu tuh cara kita buat balas dendam, buat ngerebut kembali waktu pribadi kita dari hari yang rasanya udah dirampok sama kesibukan. Nah, ini nih yang penting banget. Coba kita pikirin lagi deh. Selama ini kita udah benar belum ngasih label ke perilaku kita? Atau jangan-jangan yang selama ini kita sebut males itu sebenarnya salah diagnosis buat sesuatu yang jauh lebih serius. Tabel ini ngebantu kita banget buat lihat perbedaannya. Jadi gini, kalau males itu seringnya pilihan. Kita sebenarnya punya energi, tapi milih buat nggak dipakai. Beda sama burnout. Burnout itu akibat dari stres yang numpuk. Dulu kita mungkin semangat banget, tapi sekarang rasanya udah habis. Terkulas total, baik fisik maupun emosi. Nah, kalau depresi ini beda lagi. Kita sebenarnya pengen banget ngelakuin sesuatu, tapi rasanya bener-bener nggak mampu. Jadi jelas ya, penyebat dan cara nanganinnya pun beda-beda banget. Bahkan ada seorang psikolog sosial, Dr. Devin Price, yang ngasih argumen yang cukup radikal. Dia bilang, rasa malas itu nggak ada. Maksudnya gimana? Menurut dia, apa yang kita cap sebagai malas itu sebenarnya cuma sinyal. Sinyal dari adanya masalah lain yang nggak kelihatan. Bisa jadi itu burnout, rasa cemas, atau mungkin kebutuhan dasar kita aja yang belum terpenuhi. Jadi ini bukan cacat karakter, tapi alarm. Oke, sekarang siap-siap ya, karena kita bakal puter balik cara pandang kita 180 derajat. Gimana kalau rasa malas itu dalam konteks yang benar ya, ternyata bukan kelemahan, tapi justru sebuah senjata rahasia buat inovasi.
Coba dengerin kutipan dari Bill Gates ini. Saya akan selalu memilih orang yang malas untuk melakukan pekerjaan yang sulit karena orang malas akan menemukan cara yang mudah untuk melakukannya. Wow, ini benar-benar game changer kan? Ini bukan berarti kita muji orang yang nggak mau kerja ya, tapi ini soal menghargai sebuah pola pikir yang unik banget. Pola pikir apa tuh? Jawabannya adalah konsep yang namanya kemalasan produktif. Intinya gini, ini bukan soal ngehindarin kerjaan, tapi soal benci banget sama kerjaan yang gak efisien dan gak perlu. Ini tuh prinsip kerja cerdas bukan kerja keras yang dipraktekin beneran. Orang yang malas secara produktif ini alergi sama yang namanya buang-buang energi. Makanya mereka bakal selalu nyari jalan pintas yang paling cerdas. Alur kerjanya keren banget. Pertama, mereka lihat, oke, kerjaan mana nih yang ngulang-ngulang terus dan bikin capek. Kedua, mereka cari cara baru, cara yang lebih pinter buat nyelesainnya. Ketiga, mereka bikin sistem otomatis biar kerjaan itu jalan sendiri. Dan yang terakhir, puncaknya, mereka ngilangin masalah itu selamanya. Jadi, keinginan mereka buat santai justru ngelahirin solusi yang brilian dan permanen. Oke, jadi pertanyaannya sekarang gimana caranya kita nerapin semua ini di kehidupan kita? Yuk kita bahas gimana caranya membangun hubungan yang lebih sehat sama rasa malas kita sendiri. Intinya tuh bukan soal ngelawan atau nyembuhin rasa malas, tapi lebih ke mendengarkan. Anggap aja rasa malas itu kayak alarm atau sinyal. Coba tanya, badan sama pikiran gue lagi mau ngomong apa ya? Bisa jadi kita cuma butuh istirahat, bisa jadi tugasnya kegedean dan perlu dipecah-pecah jadi lebih kecil, atau bisa jadi kita cuma perlu lebih baik sama diri sendiri. Nggak usah ngejudge, ini semua soal strategi yang lebih cerdas, bukan soal maksa iri. Jadi saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Lain kali, pas rasa malas itu datang, coba deh jangan langsung ngerasa bersalah. Tapi berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Sebenarnya ini tuh sinyal buat apa ya? Apa yang lagi gue butuhin sekarang? Mungkin dengan ngerti jawabannya, itu adalah langkah pertama kita buat jadi lebih sehat, lebih cerdas, dan ya lebih manusiawi dalam bekerja dan hidup.